Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Falaha dengan NIM 031. Kali ini saya akan membahas mengenai komoditas unggulan di Kecamatan Arosbaya, yaitu ikan layang biru. Di mana kali ini saya akan memberikan solusi permasalahan di Kecamatan Arosbaya terkait ikan layang biru ini. Yang pertama adalah potensi daerah. Kecamatan Arosbaya merupakan salah satu wilayah pesisir yang berada di Kabupaten Bangkalan serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan perikanan. Potensi tersebut tentunya dibutuhkan pengembangan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ikan layang biru atau Dicepterus mackerellus merupakan salah satu jenis ikan pelagis kecil yang dominan, tertangkap, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, terutama untuk daerah dengan perairan yang lebih oceanik seperti di perairan Indonesia. Layang biru adalah sejenis ikan laut anggota suku Carangidae, menyebar di perairan tropika di seluruh dunia. Ikan yang bertubuh mirip makarel ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai mackerel scat. Ikan yang bertubuh kecil sedang, ramping memanjang dan hampir bulat torak, mirip cerutu ini, panjang tubuh maksimumnya mencapai 32 cm. Namun pada umumnya hanya sekitar 26 cm saja. Kemudian di daerah Arosbaya ini, sebagian masyarakatnya menjual ikan layang biru sebagai pendapatan utama. Ikan layang biru ini biasanya akan diolah menjadi ikan pindang yang kemudian dipasarkan keesokan harinya di pasar tradisional. Selanjutnya adalah permasalahan. Pemanfaatan sumber daya ikan layang di daerah Arosbaya ini masih dilakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun yang belum digandengi dengan upaya pengelolaan yang memadai. Selain itu, pengolahannya sebagian besar hanya diolah menjadi ikan pindang atau bahkan hanya dijual mentahnya saja, sehingga hal ini tidak memberikan nilai ekonomis atau keuntungan yang tinggi bagi penjual ikan. Selanjutnya adalah tujuan. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah sebagai solusi pemecahan masalah yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat daerah Arosbaya untuk menambah nilai ekonomis dari ikan layang biru. Selanjutnya adalah solusi permasalahan, di mana solusi permasalahan yang saya tawarkan pada Kecamatan Arosbaya ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah pengolahan ikan layang biru menjadi abon ikan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan sisa air dari olahan ikan pindang menjadi betis. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan ikan layang biru menjadi ikan asin. Adapun hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah nilai ekonomi dari ikan layang biru serta dapat meningkatkan nilai tambah terhadap berbagai macam olahan ikan layang biru. Sehingga ketiga solusi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat daerah Arosbaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang pertama adalah abon ikan. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah ikan layang biru, santan instan, bumbu Bali instan, serai, dan daun jeruk. Yang pertama, kukus ikan pindang. Yang kedua, letakkan ke dalam wadah lalu dihancurkan menggunakan garpu. Kemudian panaskan minyak, lalu masukkan bumbu Bali, kemudian diaduk hingga wangi. Tambahkan serai yang sudah digeprek dan daun jeruk.
Masukkan santan instan. Masukkan ikan yang sudah dihancurkan. Tambahkan sedikit air. Tambahkan garam, gula, merica, dan penyedap rasa. Kemudian aduk hingga kering dengan api kecil. Selanjutnya adalah petis khas Arosbaya. Petis ikan khas Arosbaya ini sangat mudah dibuat. Bahan yang dibutuhkan hanya air sisa rebusan ikan layang biru yang diolah menjadi ikan pindang tadi. Kemudian sisa air rebusan tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian direbus kembali hingga berubah warna menjadi coklat seperti pada gambar. Apabila warnanya sudah seperti gambar, sudah seperti ini ya, ini artinya sudah masak dan sudah dapat dipasarkan. Selanjutnya adalah pengolahan ikan layang biru menjadi ikan asin. Pengolahan ikan asin bisa dibilang cukup mudah. Hal ini dikarenakan hanya membutuhkan garam dan ikan layang biru dalam pengolahannya. Ikan layang biru dijemur di bawah terik matahari sambil dilumuri dengan garam. Ikan asin harus benar-benar kering agar tidak muncul ulat ketika disimpan. Nah, untuk hasil produksi yang sudah ada itu seperti ini, seperti pada gambar ini. Selanjutnya adalah rekomendasi. Adapun ketiga solusi yang saya tawarkan tersebut bisa dilaksanakan oleh masyarakat daerah Arosbaya yang kemudian dibantu oleh pemerintah daerah dalam pengembangannya. Mungkin cukup itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.